Ya, teman-teman semua, saat ini Syekh Panji Gumilang bersama kuasa hukumnya sedang menjalani sidang pra-peradilan berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang. Sebenarnya bagi saya, tindak pidana pencucian uang ini adalah penuh intrik kejahatan untuk menjadikan Syekh Panji Gumilang sebagai tersangka. Saya tidak membahas terkait bagaimana jalannya sidang lain sebagainya dalam video ini, karena itu hak mutlak daripada kuasa hukum dan juga Syekh Panji Gumilang. Adapun yang saya bahas, saya mengajak kepada teman-teman untuk merefleksi kembali bagaimana lah ini ceritanya sampai Syekh Panji Gumilang dijadikan target operasi, yaitu tindak pidana pencucian uang. Terus saksikan di Celoteh Bung Udin. Yuk, teman-teman semua, sejak awal kasus Syekh Panji Gumilang, bahkan saya juga pernah sering membahas di konten-konten saya sebelumnya, bahwa Syekh Panji Gumilang ini, ya teman-teman semua, diisukan sebagai bagian dari NII. Bahkan Al-Zaitun diisukan sebagai pusatnya NII. Nah, isu ini terus berkembang, dikembangkan terus, bahkan oleh media-media nasional. Sehingga sempat BNPT menyampaikan permintaannya untuk menjadikan NII sebagai organisasi terlarang disamaratakan dengan PKI. Ini bahaya teman-teman. PKI dijadikan organisasi terlarang. Yang mendasari gerakan organisasi PKI ialah faham ideologi komunis. Ketika NII dijadikan sebagai organisasi terlarang, yang menjadikan dasar gerakan tersebut ialah faham ideologi Islam. Artinya, singkatnya teman-teman, orang yang berpaham agama Islam bisa jadi dia NII, begitu. Oleh karena itu ini suatu cara untuk meniadakan, menghilangkan jejak agama Islam. Ini berbahaya teman-teman semua. Nah, kenapa isu NII terus dan terus digemboskan oleh pihak-pihak ini? Ya, media nasional salah satunya. Terus digemboskan. Yaitu untuk membuat stigma, membuat argumentasi di masyarakat bahwa Panji Gumilang atau Syekh Panji Gumilang adalah NII dan Al-Zaitun adalah pusatnya NII. Padahal ketika saya berdiskusi dengan salah satu orang yang dia bukan orang Al-Zaitun, dia menyatakan itu nggak benar sebenarnya, Al-Zaitun itu bukan NII. Saya tahu pusatnya NII di mana. Pusatnya itu ada di Jawa Barat. Daerahnya rahasia itu kan. Tapi bukan di Indramayu, bukan di Al-Zaitun. Kalau kata dia, NII macam apa kayak gitu di Al-Zaitun? NII kok nggak mencerminkan Islam dan sebagainya. Ini kata orang yang seperti itu kepada saya. Oleh karena itu, isu ini secara tidak langsung adalah tertolak. Tetapi tetap dipaksakan oleh mereka, bahkan dimintakan oleh BNPT untuk dimasukkan sebagai organisasi terlarang. Yang dimana sebagai gerakan radikal dan terorisme. Nah ini yang bahaya teman-teman. Ketika NII dijadikan sebagai gerakan terorisme, ya, dan juga berdasarkan argumentasi di masyarakat bahwa Al-Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang adalah NII, ini membuka jalan bagi mereka untuk melakukan tindak pidana TPPU, bahkan juga untuk mengambil alih aset mereka. Loh kenapa? Karena tindak pidana pencucian uang itu dilakukan ketika adanya kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Dan salah satunya adalah terorisme. Sehingga jika stigma ini, argumentasi ini berhasil dibangun oleh mereka, mereka dengan leluasa menyatakan bahwa Panji Gumilang teroris, Al-Zaitun sarangnya teroris, kita wajib usut, wajib sita aset mereka dan sebagainya. Tindak pidanakan mereka semua, TPPU. Itu mau mereka sebenarnya. Tapi apa? Pada akhirnya fakta membuktikan bahwa yang nggak terbukti perkataan mereka. Itu saja teman-teman semua.
Dan saya juga menarik ketika melihat ceramahnya Syekh Panji Gumilang ketika diwawancara oleh Bang Andi di acara Kick di Double Check. Beliau menyatakan bahwa kurang lebihnya begini ya, kalau memang kita ini terlibat ya periksa saja. Lawang organisasi tersebut itu yaitu Majelis Ulama itu udah jelas-jelas kok ada terorisnya, ada 3 orang gitu. Kok nggak diapa-apakan organisasinya? Apalagi terorisnya itu sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai seorang yang bersalah. Kan begitu, sudah didakwahkan, sudah ingkrah. Kok aman-aman aja itu MUI, nggak diaudit dan sebagainya. Insya Allah. Kan lucu teman-teman kalau begitu ya. Dan teman-teman semua, TPPU ini yang disangkakan kepada Syekh Panji Gumilang itu berkaitan dengan dana hibah bantuan operasional sekolah, didasarkan bahwa adanya penyelewengan dan sebagainya, yang dimana ini merupakan suatu tindakan yang di luar batas oleh pihak kepolisian dan juga oleh pemerintah. Sejauh pengetahuan saya, ketika saya masih memimpin partai politik di Jakarta, bahwa jika memang dana hibah ini diselewengkan, baik itu tidak ada laporan dan sebagainya, maka mereka diberikan sanksi penerima dana hibah ini, yaitu untuk mengembalikan seluruhnya uang tersebut atau di tahun berikutnya tidak diberikan. Nah, ketika Al-Zaitun tidak ada sanksi tersebut dan di tahun berikutnya diberikan kembali, artinya pelaporan yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang ini akuntabel. Kan begitu, dan rigid, jelas, dan sebagainya. Oleh karena itu nggak bisa ini dipaksakan sedemikian rupa. Sampai dikatakan, oh ini tanahnya terlalu banyak, dan sebagainya. Bantuan operasional sekolah dibegini-beginikan. Itu kan suatu persoalan yang dipaksakan sejatinya. Memaksakan dana hibah sebagai anggaran resmi dari pemerintah atau sebagaimana proyek-proyek pemerintah yang bisa dikorupsi. Dana hibah beda. Kan begitu. Dan jika memang ini dipaksakan, saya sempat diwawancara oleh Loknis TV, saya menyatakan dalam kesempatan itu untuk jika memang berarti pemerintah kita, ya jangan hanya Al-Zaitun yang diperiksa seperti ini, jadikan sebagai target operasi, jangan. Ya periksa seluruh pondok pesantren di Indonesia kalau memang berani. Jangan hanya karena Al-Zaitun berbeda, dia bukan dari golongan ormas Islam ini, terus dihinakan, dipidanakan sedemikian rupa. Jangan. Padahal ya teman-teman semua, saya menduga dengan kuat banyak pondok pesantren ya yang menjadi tempat pencucian uang. Hati-hati, banyak kok. Lihat aja itu pondok pesantren, nggak terlalu bagus, nggak terlalu terkenal, tapi kiainya punya mobil mewah dan sebagainya. Hati-hati. Dan juga saya menduga bisa jadi majelis-majelis yang diisi oleh para gus-gus atau ning-ning atau para habaib itu juga menjadi tempat sebagai pencucian uang. Loh, gimana enggak mereka ini enggak kerja, enggak ada pekerjaan yang jelas sekalipun. Adapun mereka punya pabrik tuanya sebagai kedok, terus kok bisa memiliki mobil mewah, rumah megah, yang nilai asetnya MM-an. Dari mana itu? Kalau enggak sebagai tempat pencucian uang. Itu kan argumentasi saya. Saya menduga begitu. Ya. Oleh karena itu kalau pemerintah mau adil, periksa semua, nggak usah pilih-pilih kayak begini. Jadi jatuhnya hanya mengorbankan satu orang untuk melindungi orang lain. Engkau paksakan kasus ini, engkau kriminalkan Syekh Panji Gumilang untuk melindungi mereka. Jangan, jahat betul kalian. Ya. Adapun juga ya gus-gus, kiai-kiai yang punya pondok, kalian jangan senang ketika Al-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang dibeginikan. Bisa jadi tahun ini Al-Zaitun, tahun berikutnya pondok pesantren Anda. Hati-hati Anda.
Jangan Anda malah tepuk tangan, oh seakan bersorak yang gembira. Tapi Anda tidak tetapi Anda tidak lihat duri di depan Anda selanjutnya. Bahaya itu teman-teman semua. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika saya melakukan aksi di MUI itu, saya sebenarnya mendapatkan informasi bahwa kasus daripada Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun ini dipelopori, didasari oleh rasa iri dengki pondok pesantren lain dan juga ormas Islam lain yang iri melihat kesuksesan Al Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang. Berdasarkan iri inilah dicari-carikan kasus bagaimana untuk bisa mengambil alih aset mereka. Perampok itu mereka, ya, perampok semuanya. Dan tindakan mereka juga didukung oleh para caleg, parpol, yang dimana memang butuh anggaran untuk pemilu dan juga pilpres 2024. Oleh karena itu ini, ya Allah, Kiai Habaib udah bersekongkol dengan para pejabat korup untuk mengkriminalisasikan Syekh Al Zaitun. Ini berbahaya. Adapun berkenaan kasus penodaan agama, ini tuh sebagai awalan saja. Ya, awalan saja untuk memisahkan Syekh Panji Gumilang dengan Al Zaitun. Tetapi pada intinya, pada akhirnya atau klimaksnya, mereka ingin menetapkan Syekh Panji Gumilang sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Yang dimana aset-asetnya bisa disita sebagai barang bukti dan sebagainya. Kan berarti itu. Nantilah barulah berperan ini kan, ormas-ormas Islam yang kesiangan-kesiangan ini kan. Oh, kita ini ingin membantu Al Zaitun dan sebagainya. Kita ingin memberikan bantuan, padahal mereka yang merampok. Ya Allah ya Karim. Kita doakan teman-teman semua, semoga Syekh Panji Gumilang dan juga kuasa hukumnya mendapatkan apa yang diharapkan. Dan ingat, keadilan tidak didapatkan, tapi keadilan harus diusahakan. Kita doakan bersama untuk kemenangan Syekh Panji Gumilang dan juga kuasa hukumnya. Wallah muwafiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.